Sampai sekarang Pisang Keju Sri Rezeki ini sudah memiliki 3 cabang. Ini rata-rata omsetnya 4 juta. Dulu saya terus terang kerja kantoran, Mas. Ketika saya memulai terjun ke dunia wirausaha, bukan dari nol tapi dari minus. Pernah dari jam 1 buka, setengah 9 malam baru laku. Assalamualaikum, perkenalkan saya Tio. Saya adalah pemilik Pisang Keju Sri Rezeki di Kota Malang. Pisang Keju Sri Rezeki ini berdiri dari tahun 2018, bulan Agustus. Jadi udah hampir 6 tahun ini 6 tahun. Sampai sekarang Pisang Keju Sri Rezeki ini sudah memiliki 3 cabang di Kota Malang. Dan di Tangerang ada 1 cabang. Dari 2018 kita sampai 2024 ini berarti sudah baru 6 tahun. Bukan sudah 6 tahun, Mas. Baru 6 tahun usahanya. Kalau untuk yang di Malang, untuk yang di cabang Araya, itu rata-rata omsetnya per hari 1 juta rupiah dengan 1 pegawai. Kemudian yang di Joyo Agung, itu rata-rata per hari 1 juta rupiah juga dengan 1 pegawai juga. Tapi kita mau nambah 1 lagi, Mas, pegawainya. Agak repot soalnya. Terus kemudian yang di Sigura-gura, ini rata-rata omsetnya 4 juta dengan total ada 7 pegawai untuk yang di cabang Sigura-gura. Jadi seluruh Kota Malang ini kita sementara meng-hire 9 pegawai. Sebuah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan sebetulnya. Karena dulu saya terus terang kerja kantoran, Mas. Saya dulu itu seorang marketing, 10 tahun lebih di dunia marketing di kantor. Terus kemudian karena satu dan lain hal, perbedaan prinsip dan juga sebuah sistem yang saya tidak bisa menjalankannya. Akhirnya saya putuskan untuk resign dari kantor dan kemudian saya mulai berpikir untuk usaha apa ini ya. Karena ini anak istri udah nungguin gitu. Nah, kemudian terpikirkan pisang. Pada saat itu yang booming memang pisang nugget, Mas. Pisang nugget itu pada saat 2018 itu lagi ngetren-ngetrennya. Tapi saya nggak mau terjebak di apa namanya hype itu gitu. Jadi saya pengennya pisang goreng aja lah, yang lebih tradisional, lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Akhirnya tercetuslah ide pisang goreng, dikasih susu, gula palem, keju. Nah, udah, sesimpel itu. Kemudian seiring berjalannya waktu kita variasikan dengan beberapa topping-topping. Awal mula dulu saya jaga sendiri, Mas. Saya jaga sendiri. Dulu saya dari jam 1 siang sampai jam 10 malam saya jualan. Memang proses awal itu betul-betul menguras energi dan kesabaran. Ini memang ujian betul-betul berat sekali. Karena waktu itu saya ngalamin betul. Dari jam 1 siang, pernah beberapa momen itu baru laku malam hari. Baru laku malam hari. Pernah dari jam 1 buka, setengah 9 malam baru laku. Itu, dan pada akhirnya malam itu ditutup dengan 2 porsi lakunya dalam sehari. Meskipun oke, alhamdulillah atas izin Allah, nggak pernah sehari yang sama sekali nggak laku sih, nggak pernah. Tapi kalau ngalamin sehari laku 2 porsi, sehari laku 5 porsi, itu hampir tiap hari begitu selama ya berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan itu. Start awalnya memang berat sekali, berat sekali. Kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar itu sangat ya gimana ya, dulu saya kerja di kantor, saya serba ada lah, meskipun nggak berlebihan banget sih nggak, tapi minimal bisa makan, bisa nyenangin keluarga dan sebagainya. Ketika saya memulai terjun ke dunia wirausaha, bukan dari nol tapi dari minus dari minus, terus hinaan, sindiran, bahkan mungkin cacian yang sering saya alami, direndahkan, dipandang sebelah mata. Udah hampir makanan sehari-hari, Mas. Udah hampir makanan sehari-hari karena ya jualan pisang goreng gitu. Ya nggak ada yang bisa dibanggain gitu. Nggak ada yang apanya mau dibanggain jualan pisang goreng. Tapi pikir saya, karena saya prinsip saya nggak membuktikan apapun kepada orang lain. Saya hanya membuktikan kepada diri saya sendiri. Fokus saya kepada keluarga, anak istri saya, dan istri saya mendukung. Alhamdulillah atas izin Allah.
segalanya lebih baik sekarang. Pada saat 2018, bulan saya resign dari kantor itu bulan Juli 2018, dan Pisang Kejo ini kan startnya Agustus. Tapi sebelum itu, saya pernah nyoba es kepal Milo, Mas. Mas pasti inget kan? Itu rame-ramenya, Mas. Saya sempat jualan es kepal Milo beberapa bulan doang. Tapi saya tahu usia usaha es kepal Milo ini nggak akan lama, karena viral dan juga happeningnya sangat tinggi sekali. Jadi saya tahu ini nggak akan lama, maka saya butuh usaha yang long lasting ya, istilahnya yang betul-betul bisa untuk jangka panjang. Maka ketika saya usaha es kepal Milo, terus kemudian saya sudah memikirkan usaha apa lagi ya, yang betul-betul bisa dijadikan tumpuan lah. Maka itulah lahirnya Pisang Kejo itu. Tentulah sebagai karyawan kita masuk dalam zona yang nyaman. Karena tanggal 25 gajian terus. Setiap tanggal 25 gajian. Kita nggak mikir tuh, nggak mikir. Memang sangat berbeda dengan wirausaha ya. Yang perputaran itu kita sendiri yang harus menggerakkan. Tapi ya perjalanan hidup karena ada beberapa sistem yang saya tidak bisa jalankan di perusahaan saya. Ketika saya berbenturan dengan tersebut, maka mau nggak mau saya yang harus mundur dalam hal ini. Saya nggak pernah menyalahkan sistem, dan saya sangat berterima kasih dan juga bersyukur sempat bekerja dan menimba ilmu banyak di perusahaan tersebut, dan hubungannya pun sampai sekarang masih baik dengan rekan-rekan kerja saya. Ini hanya perbedaan prinsip. Ketika saya tidak bisa menjalankan sistem, saya cuma daripada saya nggak amanah dalam bekerja gitu, Mas. Sehingga udahlah, saya akhirnya resign dan saya putuskan untuk cari uang dengan cara saya sendiri. Jadi ya pendapatannya ya tentu berbeda. Awal-awal ya bedanya jauh banget. Tapi ya saya sudah siapkan mental untuk itu, dan Masya Allah kemudahan yang saya dapatkan itu juga ya pada akhirnya buah dari arti kesabaran lah, Mas. Buah dari arti kesabaran. Bertahun-tahun sih sabarnya memang. Tapi ya memang begitu jalannya. Tapi alhamdulillah. Dibilang menyesal sama sekali enggak, Mas. Sama sekali enggak. Justru saya menyesal kenapa saya baru memulai sekarang. Itu loh. Kenapa enggak ketika saya umur 20-an ya? Kenapa enggak ketika saya setelah lulus kuliah dulu ya? Untuk langsung terjun ke dunia wirausaha. Tapi ya paradigma zaman dulu lah. Orang lulus kuliah itu ya harusnya kerja di kantor. Kan gitu. Orang lulus kuliah itu sarjanamu itu ijazahmu harus kepake. Kan gitu. Tapi ternyata andai tahu lebih awal mungkin akan lebih indah ceritanya. Tapi bagi saya ya alhamdulillah di usia saya sekarang yang hampir 40 tahun ini, pemula untuk di dunia wirausaha, saya cukup bersyukur. Tapi kalau untuk menyesal resign dari perusahaan, prinsip saya gini, Mas. Saya memang kerja di perusahaan dulu berada di zona yang nyaman. Tapi saya keluar dari zona nyaman untuk masuk ke zona yang aman. Pendapatan saya bersih, insya Allah. Modal saya bersih, insya Allah. Otomatis apa yang saya kasih kepada anak istri saya juga, insya Allah ya barokah lah istilah bahasa Jawanya. Kira-kira seperti itulah. Pada prinsipnya untuk memulai sebuah usaha itu, karena saya muslim, maka saya punya tiga guidance yang saya pegangi. Yang pertama, modalnya harus halal. Kemudian sistem usahanya juga harus halal. Kemudian yang ketiga, produknya juga harus halal. Jadi tiga ini harus betul-betul dijaga. Nanti sisanya tentu ya tinggal ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Dan jangan lupa bersedekah juga. Memang butuh proses untuk mencapai titik sekarang ini. Meskipun usaha saya sudah baru berjalan 6 tahun, ini masih mungkin bagi orang lain, udah lama ya Mas ya 6 tahun ya. Enggak, ini baru. Kalau untuk dunia wirausaha ini belum ada 10 tahun ini, belum bisa dilihat apa-apanya ibaratnya. Masih newbie lah gitu loh. Tapi untuk memulai itu memang butuh perjuangan yang besar. Pahami bahwa ketika kita ingin memulai sebuah usaha, kita harus paham nomor satu, marketnya. Tanyakan ke diri kita sendiri siapa yang mau beli produk kita. Jangan sampai
kita salah sasaran. Artinya, wah aku ning Surabaya, apa? Bar dodol apa? Jaket kuandel kayak munggah gunung. Lah Surabaya ki panas. Gak iso ngono lho. Atau kene dodol alat surfing ning ndi? Ning Bromo. Ora cocok gitu loh. Jadi kita harus paham marketnya. Market kita, siapa yang mau beli produk kita? Apakah dari, nggak bisa kalau gini. Pokoknya ya setiap orang yang lewat, Mas. Setiap orang yang lewat ya itu jadi market kita. Nggak bisa gitu. Harus ada klasifikasinya. Kalau kayak gini saya di lingkungan kampus, tentu market saya adalah anak-anak muda. Market saya adalah mahasiswa. Tinggal nanti konsep usahanya, produknya harus disesuaikan juga dengan marketnya. Itu mayoritasnya. Adapun orang tua yang beli atau anak kecil beli, iya ada, tapi itu bukan mayoritas. Jadi yang jadi mayoritas utama adalah mahasiswa. Nah, teman-teman untuk yang memulai wirausaha, pahami siapa yang mau beli produknya, klasifikasikan marketnya ini usia berapa. Usia 15-20 kah? Atau 20-25 kah? Atau 35 sampai 60 kah? Based on produk, bergantung produknya apa nih, cocoknya di market yang mana. Nah, itu yang jadi step pertama gitu loh. Kalau soal modal, banyak Mas yang nanya ke saya, Mas ini masalahnya kepentok di modal. Usaha itu kepentok di modal. Banyak ide tapi nggak punya modal. Gitu. Sebetulnya jangan dijadikan alasan, karena modal ini bukan sesuatu yang menakutkan kok. Banyak sekali cara untuk mendapatkan modal. Tentu dengan cara yang halal kalau kita sama muslim ya. Kita bisa partnership dengan teman, cari modal, cari pemodal atau investor, gaet saudara kah, atau orang tua teman kita kah, kemudian nanti sistemnya bagi hasil dan sebagainya. Yang penting jalan dulu aja, kayak gitu. Karena kebanyakan mereka banyak rencana gitu, banyak rencana, actionnya ini bingung mau ngapain ya gitu. Yang pasti step pertama pahami marketnya, kemudian siapkan konsep-konsepnya, modalnya halal, sistemnya halal, produknya juga harus halal. Udah sisanya ikhtiar aja. Prosesnya memang nggak akan, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Wah akan viral. Enggak. Santai dulu aja, pelan-pelan, step by step aja. Karena saya pun mengalami itu. Usaha saya dari tahun 0, dari tahun pertama sampai sekarang 6 tahun. Baru ngerasain bisa makan enak istilahnya. Baru tidur nyenyak itu ya baru beberapa tahun terakhir. 3 tahun terakhir lah paling. Tapi 3 tahun pertama, waduh. Membabi buta. Pusingnya. Tapi ya dinikmati. Dinikmati, jangan pantang, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Mengeluh udah cukup. Gelar sajadah kamu, ngeluh karo Gusti Allah. Wis, iku ae wis. Njaluk karo Gusti Allah wis. Enak-enak wis. Enak-enak. Gitu ya. Jadi semoga Allah mudahkan teman-teman yang mau terjun di dunia wirausaha, bahwa terjun di dunia wirausaha ini seperti kita masuk ke hutan atau kebun yang sangat luas. Di dalamnya ada melon, ada semangka, ada stroberi, ada durian, ada belimbing dan sebagainya. Kita pengen melon, ya udah fokus di melon, pelajari itu. Mulai dari kapan panennya, ciri-ciri melon yang bagus seperti apa dan sebagainya. Jangan serakah. Udah pegang melon, wah aku juga mau semangka, aku juga mau ini, aku juga mau ini. Jangan, mendingan fokus aja dulu di satu bidang. Nanti kalau udah sustainable, baru masuk ke bidang yang lain. Gitu. Semoga Allah mudahkan. Good luck.